Selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaannya? Apa sehat-sehat? Ya, saya berharap adik-adik semua sehat. Meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja seperti dulu, ya, karena situasi kondisi COVID-19 ini, tapi ibadah streaming online seperti ini tidak akan mengurangi rasa sukacita dan syukur adik-adik. Nah, kami berharap adik-adik tetap bersukacita meskipun ibadah di rumah kita masing-masing. Pertama-tama adik-adik, saya ingin memperkenalkan. Ya, saya ini pendeta baru di GKJW Jemaat Singosari, menggantikan Bu Pendeta Eko yang sudah bermutasi, dan nama saya adalah Rudi Sewoyo. Adik-adik bisa memanggil saya Pak Pendeta Rudi, bisa memanggil Pak Pendeta Sewoyo, terserah adik-adik. Ya. Nah adik-adik, kami berharap bahwa dengan terlayani adik-adik melalui live streaming dari GKJW Jemaat Singosari yang tidak biasanya kita ikut di Majelis Agung, ya, adik-adik lebih sregep lagi, lebih giat lagi beribadah meskipun di rumah masing-masing. Nah, nanti kakak-kakak Pamong ini akan melayani dengan penuh sukacita, ya, dan adik-adik juga menyambutnya dengan sukacita. Saya kira juga mungkin dari para orang tua kalau ada saran usul berkaitan dengan ibadah ini juga bisa disampaikan ke gereja. Saya kira demikian sambutan saya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Wah, hari ini adalah ibadah online sekolah minggu kita yang pertama loh. Wow. Wah, pasti adik-adik senang sekali di rumah. Pasti dan Kak Hana juga senang sekali. Coba, Kristi mau tanya, apa kabar nih Mbak Hana? Wah, luar biasa, semangat. Wah, keren. Nah, Kristi juga semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Teman-teman yang di rumah juga harus semangat ya. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau sapa teman-teman kita semua yang ada di rumah. Kita mau bilang halo melalui lagu yang satu ini. Susah, Mbak. Iya, benar. Nah, karena itu kita akan mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita melalui doa. Terus semuanya sikap berdoa yang baik, lipat tangan dan tutup mulut. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu dan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu bersama dengan kami, meskipun keadaan di sekitar kami kurang baik karena banyak sekali virus corona. Kami bersyukur ya Tuhan, karena
Engkau selalu menjaga kami. Terus, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, Mbak Hana, kan kasih Tuhan itu sangat luas, sangat jalan, lebih luas bahkan dari bumi ini loh Mbak Hana. Wow, kayak yang sudah kita alami sekarang nih. Meskipun banyak virus ya Mbak Hana, puji Tuhan kita masih diberi kesehatan. Karena apa kira-kira Mbak Hana? Karena Tuhan mengasihi kita. Betul, karena Tuhan mengasihi kita akan mengucap syukur melalui lagu yang satu ini. Ikuti gerakannya ya. Melalui penyertaannya, Yesus itu mengasihi kita melalui firman-Nya loh Mbak. Gitu. Iya, jadi setiap firman katakan oleh Tuhan Yesus itu adalah untuk kebaikan kita. Berarti itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mau menyanyikan sebuah lagu. Adik-adik boleh duduk, boleh dinyanyikan lagu ini dengan singkat yang tenang. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan ya. Seperti Yesus berfirmanlah Tuhan.
adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh kembali bertemu meskipun di dalam media yang lain daripada biasanya. Kalau 6 bulan yang lalu kita bertemu di satu gereja beribadah bersama. Puji syukur saat ini kita boleh kembali bertemu meskipun hanya melalui video. Bu Seli juga kangen sekali ini bertemu dengan anak-anak. Tapi memang kondisi belum membuat kita nyaman untuk kita bertemu dan semua itu untuk kesehatan kita bersama. Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur juga diberkati oleh Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama belajar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Yuk, semua tangannya dilipat, kita tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami dengan kesegaran tubuh yang begitu sempurna. Kami boleh senantiasa merasakan bahwa Tuhan selalu dekat dengan kami. Di minggu hari ini Tuhan, kami juga boleh berkumpul saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang hadir tengah-tengah kami, memberkati kami dan membuat kami semakin yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar satu lagu yang sering kita nyanyikan, lagunya seperti ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, itu dilanjutkan nanti adik-adik sendiri ya. Kita diberikan pelajaran oleh Tuhan bahwa kita di dalam Tuhan itu semua bersaudara. Nah, kita akan belajar satu firman Tuhan saat ini. Tema yang akan diambil adalah satu dalam Yesus, yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-48. Nah, ini ayatnya panjang. Bu Seli mau ambil sedikit saja dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34b. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, kita belajar saat ini di dalam Kisah Para Rasul itu ada dua tokoh. Yang pertama diceritakan tentang seorang perwira pasukan Italia. Namanya siapa? Yo, bukan Bu Seli namanya, Cornelius. Nah, dia ini seorang yang taat akan Tuhan dalam hidupnya. Selalu hidup saleh dengan istrinya, dengan anaknya. Satu keluarga ini hidupnya saleh gitu ya. Nah, dia selalu berdoa kepada Tuhan dalam setiap apa yang dilakukannya. Dia juga memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian dia juga selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Nah, pada saat dia sedang mengalami hidup yang indah bersama Tuhan dalam kehidupan berdoanya, dia mendapat penglihatan Cornelius ini bahwa dia harus menjemput seseorang yang bernama Simon yang disebut Petrus di Yope. Nah, adalah tokoh satu lagi namanya Petrus. Nah, pada saat itu Petrus sedang berdoa ketika ada 3 orang suruhan dari Cornelius yang disuruh oleh Cornelius mencari Simon ini. Nah, ketika dia berdoa, waktu itu dia merasa lapar. Adik-adik kalau merasa lapar itu senang apa tidak? Pasti, waduh rasanya enggak enak gitu ya. Pengennya makan apa? Ayam goreng, terus nasi goreng. Wah, ini cerita makanan nanti seneng gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ketika Petrus berdoa, dia mendapatkan penglihatan. Nah, penglihatannya apa? Di langit itu terbuka, turunlah suatu bentuk. Nah, ini ada kain itu di dalamnya ada apa saja? Binatang berkaki 4, kemudian juga binatang menjalar. Loh, apa binatang menjalar ini ya? Nah, di situ bisa dilihat adik-adik,
itu ada binatang berkaki 4, ada binatang yang menjalar, itu di tali itu ada. Kemudian burung. Nah, dia mendapat penglihatan ini sampai 3 kali. Tapi dia pada waktu ada malaikat yang menyatakan bahwa sembelihlah dan makanlah, Petrus ini tidak mau karena dia tidak pernah memakan yang seperti dalam penglihatannya itu. Nah, pada saat itu dia sedang berdoa, setelah berdoa dia mengikuti 3 orang yang tadi menjemputnya, orang dari Kornelius tadi. Akhirnya bersama-sama dengan orang-orang yang diperintahkan Kornelius untuk menjemput si Bapak Petrus ini, mereka pergi bersama-sama ke mana tadi? Ke tempat tinggalnya Kornelius, yaitu Kaisarea. Nah, pada saat Petrus ini mendapat penglihatan, dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa ya maksudnya? Kok saya diberikan penglihatan itu berupa hal yang tidak saya mengerti, begitu. Nah, sesampainya di Kaisarea, ya maaf agak terpeleset sedikit ini Bu Seli, dia diminta oleh Kornelius menyampaikan firman untuk semakin menguatkan. Di sana Kornelius sudah mengumpulkan banyak orang. Pada saat itu Petrus menyampaikan tentang kuasa Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini dan dia rela untuk ditebus. Dan akhirnya dia menyelamatkan banyak orang tanpa membeda-bedakan. Nah, dari percakapannya, dari persekutuannya dengan orang-orang di Kaisarea itu, mengertilah Petrus kenapa dia diberikan penglihatan sampai 3 kali. Dan dia meyakini, dia belajar bahwa sesuatu yang Tuhan berikan di lingkungan kita, orang-orang yang di lingkungan kita, kita juga harus melakukannya. Sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita satu saudara, kita harus saling membantu, tidak boleh saling membuli. Nah, kalau anak-anak sekarang tahu ya namanya membuli, nah itu tidak boleh. Semua sama di dalam Tuhan, semua dikasihi Tuhan. Nah, kita juga belajar satu hal juga yang penting ini dari Kornelius. Dia adalah seorang yang taat hidupnya, selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia selalu berdoa, menyerahkan kepada Tuhan apa yang akan dia lakukan. Nah, itu penting, doa itu penting. Ya, kita harus berdoa setiap saat. Kita menyerahkan setiap hal yang kita lakukan semua sebelumnya hanya kepada Tuhan saja, supaya Tuhan yang memberkati. Nah, kalau adik-adik sekarang berbahagia bersama keluarganya masing-masing karena belum boleh bertemu dengan keluarga yang lain secara luas, nah kita juga harus selalu berdoa di dalam keluarga kita masing-masing, ya. Tadi kita belajar pertama, tidak boleh membeda-bedakan orang. Yang kedua, poin yang penting adalah kita harus selalu berdoa. Loh, saya masih kecil Bu Seli, kalau disuruh berdoa kan ya, waduh tidak sama dengan ibu saya, panjang, lebar, tidak apa-apa. Kita masih kecil, Tuhan juga melihat kita. Tuhan melihat hati kita. Meskipun kita masih kecil, kita belum dewasa seperti orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita yakin bahwa doa yang kita naikkan di dalam Tuhan, senantiasa itu akan menguatkan hidup kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ya, untuk mengakhiri firman kita pada saat ini, maka kita kembali lagi bersama-sama berdoa ya. Kita menyerahkan supaya kehidupan kita, anak-anak kita, maksudnya anak-anak semua yang saat ini sedang bersama dalam keluarga, boleh semakin diberkati Tuhan. Mari kita berdoa yuk, kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan boleh berikan buat kami pada saat ini. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami selalu hidup taat dan menyerahkan setiap hal kehidupan kami di dalam doa. Ajarkanlah kepada kami Tuhan,
anak-anak yang masih kecil ini, untuk kami pun boleh senantiasa meyakini bahwa Tuhan pun mendengar doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memberkati setiap kami. Saat ini kami juga belajar ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami juga mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami tanpa membeda-bedakan juga. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, anak-anak yang saat ini masih dalam masa pendidikan, meskipun dalam masa pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh memberkati, supaya kami tetap boleh belajar dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua yang sudah begitu mengasihi kami, biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap orang tua kami dengan kesehatan yang baik, dengan rasa syukur ya Tuhan Yesus dalam menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Bapa untuk gereja kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati gereja kami boleh menjadi tempat kami untuk semakin bertumbuh dan beriman di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan juga akan memberkati pemimpin bangsa kami, supaya boleh memberkati menjadi penguasa yang boleh memimpin kami ya Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan berbangsa kami dengan semua dengan damai dan adil ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya dalam masa-masa pandemi ini, pemimpin bangsa kami juga boleh Tuhan berkati kebijaksanaan, supaya boleh mengatasi setiap hal semua penuh dengan hikmat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan buat kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, itu tadi firman yang boleh kita serap bersama, ya. Kita berdoa supaya di lain hari kita boleh bertemu lagi dengan suasana yang lebih berbahagia. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa di dalam Tuhan kita tidak boleh saling membedakan. Karena apa? Karena kita semua adalah pribadi yang berharga. Karena kita adalah pribadi yang berharga, yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan bersyukur melalui persembahan yang sudah kita yuklah, kasih. Iya, boleh banget. Kita bersaudara. Oh, Yesus. Kita
syukur nih Mbak, melalui persembahan yang tadi kan sudah. Sekarang kita mau berdoa persembahan dan itu deh. Ya, nanti kita tahu Mbak Hana yang tutup. Oke, mari kita siapkan hati kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur ya Tuhan kalau pada kesempatan kali ini kami boleh untuk mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat Engkau berkati, walaupun persembahan ini hanya sebagian dari berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu, lebih dapat berguna dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengolah persembahan ini, kiranya Engkau memberikan hikmat dan rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati kami semua, memberikan kesehatan kepada kami, dan kiranya Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, gak kerasa ibadah itu sudah selesai ya Pak ya? Iya, benar. Nah, adik-adik, jangan lupa kita akan ikuti ibadah lagi minggu depan. Pesan Mbak Kristi dan Mbak Hana tetap jaga kesehatan kita dan jangan lupa pakai masker.